good student, bersama dengan Miss Rifka di pelajaran komunikasi bisnis dengan materi dasar-dasar komunikasi. Perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Adapun poin-poin yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, bentuk dasar komunikasi bisnis. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang ketiga, jenis komunikasi bisnis. Yang keempat, etika komunikasi bisnis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicate yang berarti memberitahukan. Jadi istilah ini berkembang dalam bahasa Inggris menjadi communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, ataupun perasaan antara dua orang atau lebih. Sementara komunikasi bisnis itu merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi dengan tujuan memperoleh profit ataupun keuntungan. Jadi itu adalah pengertian dari komunikasi bisnis. Sekarang kita akan lihat peran komunikasi. Jadi komunikasi itu mutlak dibutuhkan dalam kehidupan manusia di segala bidang, baik kehidupan pribadi, organisasi, maupun dalam masyarakat. Jadi komunikasi yang baik akan menciptakan terjalinnya hubungan yang harmonis dan juga membantu menyelesaikan masalah. Sebaliknya, komunikasi yang kurang baik itu akan menimbulkan konflik ataupun masalah. Jadi komunikasi yang tidak efektif itu biasanya menimbulkan perdebatan, sementara komunikasi yang efektif itu akan menimbulkan suatu hasil yang positif. 4 jenis dasar komunikasi seperti membaca, menulis, berbicara, mendengar. Ini semuanya sering kita lakukan dan ini merupakan bentuk dasar dari komunikasi. Komunikasi itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu tertulis, lisan. Sementara komunikasi nonverbal itu seperti ekspresi wajah, body language, simbol, logo, rambu-rambu ataupun sandi, serta suara maupun warna. Itu merupakan komunikasi nonverbal. Sekarang kita akan lihat unsur-unsur komunikasi. Jadi, ada beberapa unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama, adanya komunikator ataupun orang yang akan menyampaikan pesan. Yang kedua, adanya komunikan ataupun si penerima pesan. Yang ketiga, adanya pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, adanya media ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan yang kelima, itu adanya tanggapan ataupun feedback dari si penerima pesan. Dan yang keenam, adanya gangguan atau hambatan. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana proses komunikasi itu. Jadi dari komunikator menyampaikan pesan lewat media, kalau di sini contohnya medianya buku, kemudian si komunikan menerima pesan tersebut. Kemudian si komunikan memberikan umpan balik dari pesan yang dia terima. Oke, sekarang kita akan lihat etika berkomunikasi ataupun etika komunikasi. Antara etika dan komunikasi itu terdapat hubungan yang bersifat melekat. Komunikasi tanpa etika hanya akan memberikan hasil yang jauh dari yang diharapkan, tetapi seringkali menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu, dalam berkomunikasi dituntut penerapan etika sebagaimana umumnya yang berlaku. Oke, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan berikutnya. See you.